Duka kembali menaungi dunia pendidikan Indonesia. Minggu 26 Maret 2017 yang lalu, dua mahasiswa mengalami musibah hingga harus meregang nyawa saat sedang melaksanakan kegiatan pendidikan mahasiswa tingkat dasar di Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Kedua mahasiswa ini tewas saat terperosok di danau belakang kampus yang mencapai kedalaman hingga 8 meter. Diduga mereka tewas akibat tidak dapat berenang menyeberangi danau untuk melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh senior. Peristiwa tak terduga ini bermula saat sekelompok mahasiswa baru Unsri yang berjumlah 60 orangan hendak mengadakan pendidikan dasar sebagai tahapan menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Salah satu hal yang harus dilaksanakan mahasiswa baru saat itu adalah menyeberangi danau untuk mengambil logo BEM Universitas yang terletak di seberang danau sebagai tanda kelulusan mereka yang telah mengikuti serangkaian acara pelatihan. Saat sedang melintasi daerah yang licin, tiba-tiba saja dua mahasiswa tergelincir dan terperosok ke dalam lumpur galian. Kedua mahasiswa yang tidak dapat berenang itu pun lantas tenggelam di danau yang cukup dalam. Melihat ada teman sejawat yang tenggelam dan tak jua muncul ke permukaan, mahasiswa lain yang ada di lokasi pun seketika langsung meminta bantuan masyarakat sekitar dan juga pihak kepolisian. Salah satu proses pencarian yang dilakukan adalah dengan mengerahkan tim penyelam untuk menyelam ke dalam danau. Namun tim penyelam sempat mengalami kendala akibat kondisi danau yang dalam. Naas, manusia berusaha, Tuhanlah yang menentukan. Kedua mahasiswa ini ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Setelah hampir 1 jam melakukan pencarian, jasad salah satu mahasiswa ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian. Dan selang 1 jam kemudian, jasad mahasiswa lainnya ditemukan tak jauh dari titik penemuan pertama. Hidup dan mati memang sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak ada satupun yang tahu kapan kematian akan memanggil. Di usia yang baru 19 tahun, Taufik dan Kikjat harus menemui Sang Pencipta dengan cara yang tak diduga. Niat hati ingin membanggakan orang tua dengan diterima sebagai mahasiswa jurusan pendidikan luar sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Namun ternyata mereka harus pulang ke rumah dengan diantar karangan bunga duka cita. Taufik dan Kikjat dikenal oleh lingkungan sebagai mahasiswa yang pintar dan aktif di organisasi dan kegiatan-kegiatan kampus. Mereka terdaftar sebagai penerima beasiswa bidik misi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ingin memberikan kontribusi lebih untuk universitas serta mendalami jiwa kepemimpinan, Taufik dan Kikjat pun memutuskan untuk bergabung dalam BEM. Nyatanya, keinginan mereka ini harus dikubur bersama jasad keduanya yang kini telah tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kabar duka yang datang dari dunia pendidikan tanah air ternyata sudah marak terjadi. Sebelum kasus ini, terdapat 2 kasus lainnya yang terjadi di tahun 2017. Mirisnya, semua dialami oleh mahasiswa baru saat hendak melaksanakan pelatihan dasar. Mengawali tahun 2017, dibuka dengan kasus kekerasan pelajar Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang menyita perhatian publik. Amirullah Aditya Sputra meninggal dunia setelah dianiaya oleh 4 seniornya di dalam asrama, Selasa malam 10 Januari 2017. Amirullah meninggal akibat luka dalam di bagian perut, dada, dan ulu hati akibat pukulan yang bertubi-tubi dilontarkan oleh seniornya. Tindakan tak terpuji ini digagas oleh salah satu senior setelah melaksanakan latihan drum band kampus. Setelah selesai latihan, Amirullah dan kawan-kawan satu angkatan lainnya tiba-tiba dikumpulkan oleh 6 senior di sebuah kamar di lantai 2. Tanpa rasa bersalah, para senior langsung melakukan aksi kekerasan hingga berujung pada hilangnya nyawa Amirullah yang tak kuat menahan sakit. Kasus lainnya yang tak kalah pilu adalah meninggalnya 3 mahasiswa Universitas Islam Indonesia saat sedang melaksanakan pendidikan dasar mahasiswa pecinta alam. Mapala UII kala itu memang tengah mengadakan pelatihan dasar untuk 37 calon anggota yang terdiri atas mahasiswa-mahasiswa baru. Terdapat kejanggalan dalam praktek pelaksanaan pelatihan tersebut. Salah satunya adalah ditemui formulir perizinan dari panitia untuk peserta didik. Anehnya, dalam formulir yang dilengkapi dengan materai tersebut, terdapat klausul yang menyebutkan peserta tidak boleh mengajukan tuntutan apabila ada kerugian yang menimpa peserta selama diksar. Selain itu, terdapat pula klausul yang menyebutkan diperbolehkannya sanksi fisik bagi peserta didik yang dianggap melakukan pelanggaran. Kejanggalan dalam pelatihan yang diselenggarakan pada tanggal 14 hingga 20 Januari tersebut berbuntut pada meninggalnya 3 orang akibat kekerasan yang dilakukan oleh para senior. Muhammad Fadli, mahasiswa teknik elektro, adalah mahasiswa pertama yang dinyatakan meninggal dunia.
disusul oleh Syahid Asyam, mahasiswa teknik industri, dan terakhir adalah Ilham Nurpatmi Listiadi, mahasiswa hukum internasional. Sejatinya, apakah yang salah dalam sistem pelatihan dasar yang ada di Indonesia? Mengapa para senior begitu mudahnya melayangkan kekerasan fisik hingga tak jarang berujung pada luka, bahkan kematian yang dialami oleh junior? Meskipun pada kasus yang terakhir telah ada statement dari Rektor Universitas Sriwijaya Anis Sagaf yang menyatakan bahwa tidak ada perpeloncoan dalam meninggalnya 2 mahasiswa. Namun apakah itu menjadi pembenaran dan mewajarkan kematian mahasiswa baru dalam praktek pelatihan dasar? Cara, sarana, dan juga prasarana dalam pelatihan dasar sudah sewajarnya diteliti dan diperiksa untuk menghindari terjadinya korban dalam pelaksanaannya. Saya selaku rektor betul-betul merasa sedih dan semua proses itu diserahkan kepada Polres sejak kejadian. Jadi mudah-mudahan saja kita harapkan memang tidak ada kesengajaan di dalam tenggelamnya ini. Karena yang namanya musibah, tidak ada yang tidak mau musibah. Maraknya kasus serupa yang terjadi dalam waktu berdekatan turut menggelitik masyarakat untuk memberikan pendapat mereka. Lantas, apa tanggapan masyarakat mengenai kasus yang terus terulang ini? Ya kalau peloncoannya cuma buat seru-seruan sih ya nggak apa-apa. Hanya untuk mendekatkan intimisi dengan antar sahabat. Ya maksudnya tuh yang lucu-lucu lah. Tapi kalau yang udah fisik, udah bully ya enggak lah kalau itu. Kalau sampai korbannya. Oh ya kalau itu sih apalagi, itu kan jadi kriminal. Itu kan dari tahun ke tahun ada aja juga kayak begitu. Ya kalau itu harus ditindak dengan hukum lah. Karena itu kan sudah keluar dari jalur-jalur yang apa sih yang seharusnya gitu. Tujuannya itu untuk apa? Kok tujuannya hanya untuk kita mendekatkan intimisi satu sama lain, membuat kita menjadi rasa kekeluargaan, ya masih oke lah, masih seru gitu. Tapi kalau udah kebuli, apalagi fisik, udah nggak seru lagi. Ya itu harus harus lewat jalur hukum lah, iya. Kalau pendapat saya sih seharusnya kalau ada acara kemahasiswaan itu semua dari mulai pihak penyelenggara terus harus mawas diri juga, harus intinya harus siap siaga atas apa yang akan terjadi gitu. Sebenarnya kalau dari kasusnya kan itu meninggalnya karena kecelakaan, cuman kan paling enggak kalau kita udah lihat medan-medannya agak membahayakan, itu harusnya dari panitia sendiri udah menyiapkan lagi untuk keamanannya, atau kalau memang terjadi sesuatu hal harusnya sudah ada orang yang disiapkan untuk bisa kayak itu kan jatuh tuh, harusnya udah ada tim yang buat menyelamatkan situ gitu. Jadi jangan sampai dia tenggelam terlalu lama gitu. Hai, selamat pagi pemirsa, ini dia Insert Pagi. Saya Rian Ibrahim sudah siap memberikan informasi selebriti selama 1 jam ke depan. Dan membuka perjumpaan kita tadi datang dari sebuah informasi yang tentu saja mengharukan. Kembali pendidikan dasar mahasiswa menelan korban jiwa. Pertanyaannya adalah, apakah pihak panitia atau juga para senior tidak mengetahui ada beberapa mahasiswa baru yang tidak bisa berenang? Kemudian kita juga agak sedikit penasaran pemirsa. Penasarannya adalah mengapa sampai harus menyeberangi danau dengan kedalaman 8 meter. Tentu saja ini merupakan aktivitas yang sangat beresiko bagi siapapun yang bisa berenang ataupun tidak bisa berenang. Dan kembali lagi, mengapa harus terjadi di Indonesia? Pendidikan dasar mahasiswa kembali menelan korban jiwa. Dan tentu saja kami segenap keluarga besar Insert Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga kejadian ini tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang dan menjadikan pengalaman dan juga pelajaran untuk kita semua. Baik pemirsa, kita tinggalkan informasi yang pertama dan berikutnya. Sesaat lagi kita akan melihat seorang selebriti yang sangat cantik, dia juga masih sangat muda, kelahiran tahun 94 yang artinya kurang lebih umurnya masih sekitar 22 tahun ya. Umurnya 22 tahun tapi penampilannya cantik banget. Kali ini kita akan ngomongin seorang Nikita Willy yang kabarnya dia punya hobi baru pemirsa. Apakah hobinya? Sesaat lagi Nikita Willy, kita tungguin abis yang satu ini tetap di Insert Pagi. I'm in love with your body.